menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ketika itulah Nabi Ibrahim diajarkan bagaimana menyembelih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau 4 kakinya 4 kali takbir, lembu kakinya berapa? 4 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tetapkan ingatan kepada Allah. Itulah zikir. Haram memakan hewan sembelihan yang hatinya enggak ingat Allah. Itu Qur'annya. Ada halalan thayyibah. Kalau ayam kakinya berapa? 2 kali takbir. Bismillahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tetapkan ingatan kita kepada Allah. Tarik sembelihan tadi. Halalan thayyibah. Coba Bapak Ibu perhatikan waktu nyembelih, nyorong apa ditarik? Ditarik. Itulah jalan zikir. Itulah jalan zikir. Bagi orang yang bermakrifat, itulah jalan zikir. Bukan disorong. Kalau disorong nikam, itu muncul dia mati, ya kan? Haram dia hukumnya. Disembelih jalan zikir. Halalan thayyibah. Udah? Kalau ikan ada kakinya enggak? Kalau makan ikan enggak usah pakai takbir. Enggak ada orang makan Allahu akbar, Allahu akbar makan ikan. Itu orang cari kerjaan namanya. Nah, ikan tak ada kakinya kan? Langsung bismillahirrahmanirrahim. Ya, subhanallah malaikat. Alhamdulillah Nabi Adam. Allahu akbar. Nabi Ibrahim. La ilaha illallah Nabi Nuh alaihissalam. Kapan? Ketika Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal Safinah itu salamah di atas bukit, karena Allah akan mau menenggelamkan umatnya yang tidak taat kepada Nabi Nuh ketika itu. Nabi Nuh pun berangkat naik ke bukit beserta pengikutnya. Ketika itu buatnya kapal Safinah itu salamah sambil menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang menyelamatkan, la ilaha illallah, tidak ada yang mampu menyelamatkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Selamatlah Nabi dan pengikutnya ketika Allah turunkan banjir yang besar, bukan rumah tandingannya, bukit pun tenggelam dibikin Allah. Dilihat Nabi Nuh, lihatnya anak dan istri tenggelam dibikin Allah. Kenapa? Tak patuh dan taat sama Allah. Coba Bapak Ibu perhatikan, coba hadirin perhatikan. Anak Nabi, istri Nabi, ketika nggak taat, dia main Allah. Dia main Allah, ditenggelamkan Allah. Ini anak siapa? Ini istri siapa? Nggak taat, ya pasti ditenggelamkan Allah. Istri Nabi saja, anak Nabi, ketika tidak hati Allah wa Rasul, Allah hukum dia. Ini sebagai pelajaran iktibar sama kita. Taatlah kita. Ati Allah wa atiur Rasul. Baru yang terakhir, la haula wala quwwata illa kalimat takbir. Siapa yang menyebutkan? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Ketika dia berjumpa dengan Allah. Ketika Allah berkata, la tataharraku illa biiznillah. Hei Muhammad, tidak akan bergerak sesuatu melainkan dengan izinku kata Allah. Maka Nabi pun menyebut la haula wala. Dia pun terangkanlah dengan izin Allah, terangkanlah dari tempat sujudnya. Disitulah terpandangnya zat yang bernama Allah. Di mana? Di Aras. Apa itu Aras? Tempat perjumpaan antara Allah dengan Muhammad. Dengan apa Nabi memandangnya? Dengan mata kepala? Tidak. Al-Quran jelas. Barang siapa yang berkata dapat melihat Allah dengan mata kepala, pembohong besar. Quran yang bilang. Jadi dengan apa Nabi melihat berjumpa dengan Allah? Dengan mata hati. Apa itu mata hati? Hah? Kita kan sering disebut mata hati kan? Apa itu mata hati? Kolbu itu hati, itu bahasa Arab. Nuraini. Kalau mata hati bahasa Arab fuad. Kalau hati kolbu, kalau mata hati fuad. Makanya di India ada dokter fuad. Coba salah profesinya dokter anak. Ya kan? Harusnya dokter mata hatinya. Fuad itu kan maka dabal fuad bukan marah. Tidak dusta, tidak bohong. Apa yang dilihat oleh mata hati? An-Najmi ayat 11. Itu fuad itu mata hati. Apa itu mata hati? Saya jelaskan lah. Masih ada waktu kan? Banyak. Ya udah berapa lama saya ceramah? Hampir 1 jam. Terasa nggak? Aku terasa. Terasa. Kalau kita tambah 1 jam lagi tahan nggak? 2 jam? Oh, bisa kalian tahan. Baik, kita lanjutkan. Apa itu mata hati? Tadi sudah ditunjukkan Allah sebentar tadi. Mata hati. Kalau kita bisa melihat merasakan. Ini kan malam. Ketika Allah jadikan, kata Allah, waqtilafil laili wan nahar. Akulah yang menggeser malam. Sehingga ketika malam itu datang, gelap. Wan nahar, dan aku yang menggeser malam menjadi siang. Ketika siang didatangkan Allah, terang. Betul?
Jika malam hari ini mati listrik, sebenarnya itu gelap ini ya kan? Kita gunakan listrik. Ketika mati listrik, apa yang terjadi? Gelap, betul. Lewat ular di depan kita. Ular itu besar. Wah, ular. Nampak nggak? Kenapa nggak nampak? Punya mata nggak? Punya. Ketika ular lewat, bisa nggak dilihat dengan mata? Kenapa nggak bisa? Karena gelap, kan logika. Masuk akal kan? Ingat, Islam itu masuk akal, tapi jangan diakal. 5 menit kemudian, tuh, hidup listrik. Apa yang terjadi? Terang. Waktu terang seperti ini, ular lewat di depan kita. Nampak nggak? Dengan apa kita melihat ular itu? Cahaya. Nah, ini maksud ya? Cahaya. Bukan dengan mata. Tadi ada mata. Golak. Tak nampak. Ya, begitu hidup listrik, orang. Nah, waktu terang, lewat ular. Nampak. Dengan apa kita melihatnya? Dengan cahaya, bukan dengan mata. Bisa dipahami ya? Jadi apa itu mata hati? Cahaya Allah. Afaman syarahallahu sadrul Islam, barang siapa yang di dalam dadanya Allah tanamkan Islam, fahuwa, maka begina ala nurin min rabbi, diberikan cahaya dari Tuhannya, dari Rabbinya, dari Allah Subhanahu. Allah berikan cahaya. Itulah cahaya itu, itulah mata hati. Makanya kita di ayat, coba kita lihat Bapak Ibu dalam ayat itu, alladzi barakna haulahu linuriyahu. Itulah yang Allah berikan. Ini perjalanan hidup kita, bukan perjalanan hidup Nabi Muhammad saja. Karena ayat itu di abadihi, bukan di Muhammad. Bisa dipahami kan? Jadi ayat ini jangan seremonial saja, jangan simbol saja, jangan ketika Isra Mi'raj baru dibaca. Tapi ayat ini kita baca, kita pahami, kita amalkan setiap waktu. Karena ini berbicara tentang perjalanan hidup. Tapi ketika kita tidak memahami rahasia ayat itu, ya ini setahun sekali aja baca. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila. Betul kan? Tapi kita keliru, kita memahami secara syariat saja. Maka kita pahami secara hakikat. Sesungguhnya dia berbicara tentang perjalanan hidup kita. Siapa itu hamba? Mereka yang mensucikan dirinya lahir dan batin. Kemudian mereka taat kepada Allah. Atiullah wa atir Rasul. Kalau sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan kepada barokah. Ketika Nabi terpandangi zat yang bernama Allah tadi, maka Nabi pun berkata, At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun. Itulah yang dilontarkan Nabi ketika dia berjumpa dengan Allah. Lantas Allah pun berkata, Assalamu alaika ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas engkau wahai nabiku, rahmat dan berkahku menyertaimu Muhammad. Itu yang diberikan Nabi dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang kita peroleh ketika kita jadi hamba? Apa yang kita dapatkan ketika kita taat dan patuh kepada Allah? Barakna haula. Dan kalau Bapak Ibu ya, jangan diartikan ini apa ya? Ini meluas ini Bapak Ibu, meluas ini. Makanya diambil bukan di Muhammad. Ini bukan rahasia ini. Allah berikan keberkahan. Ketika Allah berikan keselamatan, rahmat dan berkah, netes air mata Nabi Bapak Ibu. Muhammad, kenapa kau bersedih? Tidakkah kau senang berjumpa dengan aku? Tidakkah senang kuberikan keselamatan, rahmat dan berkahku? Kata Nabi berkata, ya Allah, tidak ada nikmat yang lebih besar kecuali berjumpa dengan engkau. Bapak Ibu, remaja, hadirin sekalian, nikmat yang paling besar ternyata adalah berjumpa dengan Allah. Kalau garis bawahi, ini Rasul yang kata, nikmat yang paling besar adalah ketika kita berjumpa dengan Allah. Kemudian nikmat yang besar apa lagi? Kata Rasul, apa nikmat yang besar lagi? Ketika kita berbuka puasa. Betul ya? Ini kan nikmat-nikmat yang besar ya? Jumpa sama Allah, berbuka puasa. Ini kan nikmat-nikmat besar ya? Coba Bapak Ibu rasakan ketika buka puasa. Bagaimana?
bukan seger aja. Wow. Jangankan buka puasa, kita makan siang biasa, pakai sambal, belacan, dan ditumbuk, ikan asin. Kita makan apa kita bilang? Nikmatnya kalau udah kayak gini mertua